Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kita kembali ke dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu saudara semuanya dimanapun engkau berada, kita memujikan satu pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita masuk dalam penyembahan. Setelah itu kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang selalu mengarahkan di dalam jalan-jalan kita. Amin. Saudara mau diberkati. Haleluya. Kita satukan hati dalam pujian bejana kemuliaannya ini. Haleluya Yesus. Dengan batinku, amin Tuhan, amin. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Amin. Tersungkur di kaki-Mu, amin. Rasakan hadirat-Mu, haleluya Yesus, haleluya. takkan Melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, amin. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, amin. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliaan-Mu. Jiwaku, kekuatan dalam jiwa setiap kita. Tuhan, batinku, oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam hadirat-Mu ku menyembah. Sungguh di kaki-Mu, amin Tuhan, amin. Hadirat-Mu berlepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
kemuliaan-Mu, seperti apa yang Kau inginkan Bapa dari kami. Glory, glory, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami tahu Bapa, keputusan-keputusan yang kami ambil bukanlah keputusan kami, tetapi biarlah menjadi keputusan-Mu sendiri ya Bapa. Haleluya, haleluya. Jadikanlah kami bejana kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Bapa terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Pujian ini adalah doa kami Tuhan. Jadikanlah setiap kami pribadi lepas pribadi adalah bejana kemuliaan-Mu, bukan dari keinginan kami, tetapi biarlah dari kehendak-Mu untuk kami Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, saat ini berbicaralah Engkau buat kami, untuk kami dimengertikan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, apa yang Kau mau dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah kami, sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini saya memberikan tema judul tukang periuk agung. Saudara pasti tahu siapa tukang periuk agung kita. Amin. Dan di sini saya menuliskan tentang kehidupan kita, tentang kehidupan realita manusia ya. Di sini saya tuliskan supaya Bapak Ibu bisa mengerti dengan apa yang menjadi cerita saya di awalnya, dan ini adalah berbicara tentang diri kita. Saudara mau diberkati, maukah saudara juga menjadi berkat? Saudara mau menjadi berkat kemuliaannya sampai pada kekekalannya? Pasti jawabnya mau gitu ya. Maka dari itu kita dengar baik-baik apa yang saya tulis dan apa yang firman Tuhan saya sampaikan hari ini. Salah satu dari definisi adalah sudut pendekatan. Amin. Yang diambil pesawat terbang ketika akan mendarat. Ini dalam ilustrasinya. Penulis Chris Pitcher menulis, sikap terhadap kehidupan adalah seperti sudut pendekatan dalam penerbangan. Itu sikap manusia pada umumnya secara realita. Sikap ya, bukan berbicara karakter, tetapi berbicara sikap. Sikap adalah cara yang dipilih dalam memikirkan sesuatu. Itu adalah sikap. Ketika kita berpikir sesuatu itu berbicara sikap, bukan berbicara tentang karakter. Maka dari itu yang mau saya katakan, mari kita memiliki sikap yang baik, sikap yang hormat ya, sikap yang penuh kemuliaan bagi nama Tuhan untuk sesama. Nah, sikap membuat kita bereaksi dan melakukan tindakan tertentu. Sikapmu mau enak, sikapmu mau nggak enak, sikapmu mau sinis, sikapmu mau familiar, itu kembali kepada sikap, bukan karakter. Paham ya di sini? Kalau saudara mau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, ubah ini, lanjut akan sudah saya tulis, dan ini yang menjadi cermin ya buat setiap kita. Menurutnya sikap bukan pembawaan sejak lahir, maka tadi itu saya katakan bukanlah watak, bukan. Saya ulang, sikap bukanlah pembawaan sejak lahir atau muncul kebetulan. Tetapi sikap adalah beragam reaksi yang dipelajari dan diserap, karena itu dapat diubah.
saudara bisa, karakter saudara sebetulnya baik, sikap saudara awalnya baik. Tetapi ketika saudara ada seseorang, siapa itu saya tidak tahu, siapa yang menjadi teman saudara, sikap saudara menjadi berubah. Itu bukan karakter dan itu yang Tuhan tidak suka sama sekali. Mari kita memiliki sikap yang oke. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika sikap saudara berubah, itu tidak berbicara karakter. Di dalam satu orang, satu keluarga ini memiliki sikap yang luar biasa ya, baik, pengertian, familiar, waduh isinya cuman hahaha, tanpa ada kesalahpahaman, tanpa ada pemikiran yang negatif. Tiba-tiba memiliki teman, berkumpul di dalam salah satu keluarga atau teman, tiba-tiba sikapnya berubah, ke orang tua berubah, ke saudara berubah, ke teman berubah, baik teman kantor, teman sepelayanan berubah jadinya. Itu adalah sikap, bukan watak. Karena apa? Karena dari kecil kita tahu, keluarga ini tahu. Tetapi begitu memiliki sikap yang berubah, terutama orang tua sangat tahu. Hai anak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu ya. Jangan sampai kita berkumpul dengan orang yang salah. Supaya apa? Supaya engkau tetap membawa sikapmu, itu sikap yang memberkati. Amin. Ketika sikap itu memberkati, engkau menjadi berkat yang luar biasa. Kalau ada anak yang sudah cakep, kalau cowok ganteng, gagah gitu ya. Kalau cewek cantik, manis, awalnya baik banget. Karena pergaulan, jadi sikapnya berubah. Yang ganteng jadi elek. Amin. Yang cantik jadi jelek gitu. Wis gak ono ayu-ayu blas ngono. Apa meneh wis elek, gak apik, wis tambah elek. Ya. Jadi buak biuk. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu mengerti artinya buak biuk itu bahasa Jawa. Kalau orang-orang luar nggak ngerti, buang total itu nggak ada gunanya, seperti garam yang sudah tidak bisa asin lagi rasanya. Wah, itu akhirnya tidak menjadi berkat. Mari kita menjadi berkat kemuliaannya. Amin. Ngerti ya dengan bahasa Jawa saya yang mendok ini gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari, anak-anakku, cucu-cucuku ya. Mari dengar baik-baik ketika Uma menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu dapat diubah. Saat usia 30-an ya, Tuhan mulai menunjukkan kesalahan-kesalahan. Mungkin saudara saat ini berusia di kepala 2, usia di kepala 3. Usia di kepala 4. Loh ada ya Bu usia di kepala 4 itu gak sadar? Ada. Usia kepala 5 aja belum sadar dengan perbuatannya itu ada kok. Apalagi di usia kepala 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada. Karena apa? Karena lupa. Hidup ini adalah kesempatan, itu lupa gitu, dilupakan. Jadi seenaknya saja, seenak diri kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semuanya. Ketika usia-usia yang sedemikian ini, orang itu hanya bisa memikirkan dirinya sendiri. Tidak melihat perasaan orang lain. Dan kehidupan. Suka berpikir yang negatif dan mengasihani diri sendiri, penuh dengan kepahitan. Nah, kalau sudah masuk di racun-racun ini, waduh, tidak akan menjadi berkat sama sekali. Mari kita keluar cepat. Kita yang mengalami ini, mengalami sikap yang tidak baik, ayo cepat kita keluar. Agar apa? Agar Tuhan sendiri yang menyayangi engkau. Agar berkatmu tidak tertutup. Amin. Tetapi berkatmu akan semakin dilimpahkan. Ini menyangkut dengan berkat loh saudara. Menyangkut dengan berkat-berkat ini ya. Maka dari itu saya tegaskan terkhusus buat ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, anak-anak remaja, anak-anak yang mulai masuk di dalam dewasa.
Bapak-bapak, ibu-ibu tidak terlambat. Kalau masih ada bapak-bapak yang egonya terlalu tinggi, egoisnya terlalu tinggi, ayo cepat berubah gitu ya. Kalau yang uti, kakek nenek, emak engkong kira-kira sudah menyadari gitu ya. Sudah menyadari ini karena sudah tahu rasanya pahitnya garam gitu, asinnya garam gitu ya. Tetapi bagi yang masih berkepala dua, kepala satu, kepala dua sampai kepala 6, ayo cepat kita berbalik gitu ya, supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan ada kepahitan, isinya pahit aja, ketemu si A pahit lagi, yang keluar ketemu si A negatif lagi. Saudara mau diberkati, keluar dari stagnasi ini. Dengan pertolongan sabda Allah, dengan pertolongan firman ini, mari kita membuka di dalam Yeremia. Amin. Kita membuka di dalam Yeremia karena di dalam Yeremia ini ditulis dengan jelas sekali. Yeremia 18 kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau saudara mau selesaiin aja sampai ayat 23. Tetapi saya mengajak semua Bapak Ibu saudara-saudariku sekaliannya, anak-anakku, cucu-cucuku untuk masuk di ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jangan ada yang bilang, waduh Oma ini kalau khotbah ya nyelekit gitu. Ini untuk kalian supaya kalian diberkati oleh Tuhan. Saya sekalipun tidak kenal, saya rindu sekali kalian diberkati oleh Tuhan. Mari kita masuk, sudah ditulis, sudah dicatat, tukang periuk agung. Di sini pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ketika kita ada di sana, di sini ada sikap, ada tindakan dan ada reaksi. Di mana itu? Di dalam ayat firman Tuhan ini yang memberikan tuntunan kepada setiap kita saudara dan saya. Ayat 1, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Saat ini firman yang datang dari Tuhan kepada kita semua. Yang ada di dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Amin. Ya. Ketika kita ada dalam perenungan ini, firman Tuhan datang menghampiri saudara dimanapun saudara berada. Di luar kota, dalam kota, luar pulau, dimanapun engkau berada. Ya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ini yang diperintahkan kepada kita. Apa perintah itu? Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Ada tindakan. Ketika saudara bertindak, maka ada mujizat yang dari Allah turun atasmu. Amin. Kalau tidak, engkau tidak akan mengalami kuasa mujizatnya. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Dia mulai pas lagi bekerja. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini tukang periuk itu, tukang bejana ini. Jadi dihancurkan. Nah, siapa tukang bejana yang membentuk saudara dan saya? Adalah Tuhan sendiri. Ketika saudara rusak, ketika saudara memiliki karakter yang tidak baik, memiliki hal-hal bukan karakter ya, memiliki sikap yang tidak baik, Tuhan sanggup loh mengubah saudara. Jangan main-main ya, jangan main-main. Maka saudara akan digepengkan, nggak tahu dengan cara apa gitu ya, digepengkan, ditumbuk lagi, dibentuk lagi gitu ya, dibakar lagi. Saya dari Malang jadi medok banget ya Jawanya gitu ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya datang lagi kepada kita yang ada di dalam renungan kita sehat kita kuat ini. Datang lagi mengatakan apa? Bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, saudara dan saya adalah kaum Israel. Engkau adalah kesayangan Tuhan. Engkau telah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Kristus di atas kayu salib. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal kita telah ditebusnya. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah saudara dan saya di tangan Tuhan. Hai kaum Israel, haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara disebutnya kaum Israel Tuhan. Saudara Bapak Ibu, anak-anak semuanya, cucu-cucu, engkau adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dari itu perhatian Tuhan sungguh luar biasa. Ketika engkau tidak bisa bersahabat dengan orang-orang di sekelilingmu yang tadinya mereka adalah sahabatmu, hanya karena kasak kusuk si iblis, kasak kusuk si licik ini mengubah sikapmu yang menjadi tidak nyaman buat orang-orang di sekelilingmu. Cepat bertobat, cepat kembali di dalam jalanmu, cepat datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus, sehingga kaki Yesus akan mengubah engkau menjadi bejana kemuliaannya yang mahal harganya. Amin. Dan menjadi kemuliaan bagi banyak orang. Amin. Ketika saudara mau, percayalah tidak akan berlama-lama, pasti bisa. Kini bejana ini memang masih belum sempurna. Tuhan tahu ketika engkau berbalik tidak langsung menjadi indah kembali. Tetapi percayalah ketika engkau mau bertindak, ketika engkau mau taat, ketika mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan sangat mengerti sekali akan keterbatasan kita. Namun percayalah, ketika engkau mau, Tuhan sanggup, maka semuanya jadi. Tukang periuk yang agung dapat melakukan hal yang sama untuk saudara dan saya. Seperti tukang periuk yang ada di dalam Yeremia 18 ini. Amin. Paham dengan pembacaan Yeremia 1, Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6? Paham ya? Nah, bisa berubah seperti itu. Perubahan dalam hati membawa perubahan tingkah laku. Hatimu yang harus berubah. Ketika engkau ada dimanapun, hatimu tetap hati yang penuh cinta kasih. Dimanapun dan dengan siapapun engkau, tetap kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan mudah emosi, jangan mudah menyimpan kepahitan, jangan mudah percaya dengan perkataan-perkataan negatif yang membuat sia-sia itu semuanya. Buang itu. Amin. Sayang loh, cantik-cantik kok begini, ganteng-ganteng kok begini. Sayang dong, ketika engkau cakep, ketika engkau ganteng, ketika engkau menjadi pelayan Tuhan apalagi. Wow, ketika kau menjadi pimpinan di sebuah perusahaan apalagi, tunjukkan hatimu, bejana kemuliaan ini tunjukkan. Amin. Engkau bukan cuman ganteng, engkau bukan cuman yang berhasil, tetapi engkau yang luar biasa. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Bukan hanya di muka bumi, sampai engkau pulang ke rumah Bapa. Wow, percayalah. Saya tidak berbicara untuk banyak yang layat ya, bukan ya. Tetapi nama harum ini akan tetap harum sepanjang masa. Sekalipun kau sudah tiada. Haleluya. Waktunya sangat singkat, tidak cukup. Kalau enggak saya suatu saat, saya akan menyaksikan sekaligus foto akan saya slide-kan di gereja kita nanti ya. Ada kesaksian kemuliaan yang luar biasa. Dan ketika itu di hari-hari yang terakhir saya pas yang melayani. Seminggu sebelumnya Bapak ini saya yang melayani. Beliau meninggal sudah berapa puluh tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu ada. Nanti saya mau cari fotonya biar ketemu. Nanti kita sama-sama melihatnya ya. Ada sinar kemuliaan di dahinya. Itu bukti, itu adalah tanda. Saya mengajak Bapak Ibu masuk di dalam Amsal 2 ayat yang ke-7. Ini sebagai ayat mas ya. Amsal 2 ayat yang ke-7. Amsal 2 ayat yang ke-7 sudah ditemukan. Amsal 2 ayat 7. Catat itu ya. Ini ayat mas. Saudara dibentuk menjadi bejana kemuliaan Tuhan loh. Mau? Datang ke tukang periuk, datang kepada yang membuat engkau. Sebab berkat Tuhan melimpah. Dan periukmu gak bocor. Berkat itu terus dipadatkan, diguncangkan, penuh padat.
tumpah keluar. Dan ia, perhatikan di ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tuhan suka kepada orang yang jujur dan kepada orang yang tidak bercela lakunya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Engkau adalah bejana kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat pujian ini. Engkau adalah bejana kemuliaan Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku masuklah terus di dalam perencanaan Tuhan. Amin. Haleluya. Terutama pikiran kita, pikiran saudara dan juga pikiran saya. Dan kehendak Tuhan masuk di dalam kita. Mari kita menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa. Apa yang menjadi keinginan, keegoan kita, kita taruh semua di mezbah Tuhan. Supaya kita berpikir yang positif. Kita tidak dibutakan oleh keadaan, tetapi kita dicelikkan oleh kehendak dan keinginan hati Tuhan buat saudara dan saya. Bejanamu untuk kemuliaanmu, dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, amin. Kehendakku, amin. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, amin. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Inilah yang biarlah menjadi kerinduan setiap kami Bapa. Bejanamu untuk kemuliaanku, kemuliaanku, untuk kemuliaanku. Benar Bapa, jadikanlah kami bejana kemuliaan-Mu. Mampukan Tuhan anak-anak-Mu berlaku jujur di hadapan-Mu. Karena ketika mereka jujur di hadapan-Mu, maka Engkau kembali akan membentuk mereka sebagai bejana tanah liat kemuliaan-Mu Bapa pada akhirnya. Dan berkat-berkat-Mu tercurah atas mereka. Karena Engkau sangat menyukai orang yang jujur, yang tidak bercela lakunya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati anak-anak-Mu Bapa. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang hari ini mengarahkan kami, yang hari ini mengajarkan kami supaya kami tidak mengambil sikap yang salah, tetapi kami mengambil sikap yang benar. Karena di dalam sikap yang benar kami akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ketika kami menjadi berkat bagi banyak orang lain, maka kami percaya Engkau pun dari sorga akan memberkati di dalam segala usaha pekerjaan kami, Bapa, studi kami, pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkat-Mu tinggal dan tercurah di dalam keluarga mereka masing-masing dalam nama Yesus. Dan esok Tuhan anak-anak-Mu akan kembali mengikuti ibadah online dalam ibadah raya. Di dalam nama Yesus taruhkanlah urapan dan kuasa-Mu menjamah setiap hati mereka sehingga mereka benar-benar merindukan kehadiran-Mu, hadir di dalam hati mereka, hidup mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau Tuhan.
sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang diberkati, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.